Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit atau YouTube Husnufit. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Husnufit MPDI, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah Bung Karno dan Rommel Abbas. Rommel Abbas ini adalah sebuah tokoh intelektual dari Grand Pahlawi yang kemarin diundang dalam acara kegiatan seminar di Bondowoso, salah satu perguruan tinggi Bondowoso. Beliaunya adalah merupakan tokoh yang digadang-gadang untuk menjelaskan keberadaan Habib Utsman bin Yahya, keberadaan Bung Karno. Di situ Rommel Abbas ini menyatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya bukanlah antek Belanda atau bukanlah penjahat bangsa, pengkhianat bangsa, tapi merupakan seorang yang PNS. Dan karena waktu itu Indonesia adalah dalam perspektif pemerintahan yang dipimpin oleh Belanda. Belanda merupakan pemerintahan yang sah, sehingga Habib Utsman bin Yahya bekerja ke Belanda merupakan sama dengan PNS pada saat sekarang ini, sehingga posisi Habib Utsman bin Yahya bukanlah sebagai seorang antek Belanda. Ini pendapat Rommel Abbas. Tapi bagi saya selaku sejarawan yang cukup lama belajar sejarah, 6 tahun belajar di Universitas Negeri Jember dan 3 tahun belajar di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa Habib Utsman bin Yahya ini bukanlah PNS Belanda tapi adalah antek Belanda. Kenapa? Karena jelas-jelas Belanda diperangi oleh bangsa Indonesia, diperangi oleh para kiai, tapi Habib Utsman bin Yahya malah mendukung Belanda. Fakta sejarah, bagi kiai-kiai yang tidak mau jadi penghulu maka akan dipenjarakan. Dan fatwa-fatwanya banyak merugikan para pejuang, para kiai di Pandeglang. Banyak yang ditahan dan dibunuh. Fatwanya dia. Apakah ini bukan merupakan pengkhianat? Apa memang bukan seorang antek? Jelas antek dan pengkhianat. Dan ini anehnya masih dibela oleh Rommel Abbas. Perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya ini sepantaran dengan Kiai Haji atau Syekh Nawai Al-Bantini, di mana pada waktu itu
Habib Umam bin Yahya ditawar sebagai Mufti Agung Batavia. Demikian juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga ditawari sebagai mufti, sebagai penghulu juga. Tetapi Habib Umam bin Yahya itu bersedia menjadi mufti, sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak bersedia menjadi seorang mufti Batavia. Nah, dari sinilah bahwa adanya perbedaan antara Habib Utsman bin Yahya dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian jelas bahwa Habib Umam bin Yahya adalah pro Belanda, sementara Syekh Nawawi adalah anti Belanda. Ini jelas ya. Yang kedua adalah menurut Ramel Abbas bahwa Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Benarkah ini? Ya, tidak benar, karena yang di sekitar Bung Karno itu Haji Umar Said Cokro Aminoto, kan gitu. Muhammad Hatta, orang pintar ya. Di situ ada tokoh-tokoh bangsa yang lain yang pandai-pandai. Misalnya di lingkaran BPUPKI kan banyak orang-orang pandai. PPKI, Panitia 9 Kemerdekaan, Yai Haji Wasid Hasyim Asy'ari, Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Ini adalah tokoh-tokoh nasionalis, religius. Belum tokoh-tokoh yang lain kan. Lingkaran Bung Karno ada Fatmawati, ada tokoh Sajuti Melik, yang ada tokoh juga yang mengibarkan bendera merah putih. Banyak sekali. Ya Haji Agus Salim. Apakah mereka bodoh? Belum orang-orang yang berseberangan, misalnya Tan Malaka, Alimin, yang sama-sama belajar di Surabaya dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Mereka tokoh kiri yang pintar juga. Apakah tidak melihat itu? Banyak sekali yang berada di sekitar Bung Karno. Satu lagi, Sahril, Perdana Menteri kita. Ini dia orang pintar. Begitu juga anak buah Sahril, teman-temannya banyak sekali. Apa mereka? Ya tidak. Ini berarti bahwa Romel Abbas ini mau mencoba untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Romel Abbas mengaku dirinya sebagai peneliti, sebenarnya bukan. Mengaku sebagai sejarawan ya bukan. Buktinya ya salah melulu, membelokkan bangsa Indonesia. Kalau memang dulu itu tidak ada perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi sedikit, ya memang saat itu perguruan tinggi ya sedikit. Tapi bangsa Indonesia kan punya pendidikan di keluarga. Ada ajaran Jawa yang adil. Bahkan perlu dikatakan bahwa pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan dari dalam orang tua, dari keluarga, kemudian pendidikan formal dan non formal. Ya, pada waktu itu bangsa Indonesia banyak mendapat pendidikan dari pendidikan informal, pendidikan keluarga, pendidikan non formal. Sementara
perguruan tinggi kan hanya ada ITB gitu. Sementara di Surabaya kan belum ada, Jogja kan belum ada, hanya pada waktu itu hanya ada Stovia, sekolah kedokteran. Terus di Jakarta juga sekolah teknik school ya, di ITB kan. Ini berarti bahwa wawasan dari Romel Abbas ini ya sangat kecil dalam bidang sejarah. Ini tidak beda dengan Habib-habib yang lain yang mencoba membelokkan sejarah, memalsukan sejarah. Ini sangat berbahaya. Tapi sebenarnya ini pun narasi ini sama dengan pada masa zaman Belanda itu, membelokkan sejarah, fakta sejarah. Jadi pejuang zaman Belanda, kalau pejuang Indonesia itu adalah pemberontak, pengkhianat, balik ya. Tapi waktu itu kan tidak ada kekuatan informasi yang maha dahsyat seperti sekarang. Kalau dulu ya orang banyak percaya, tapi sekarang kan tidak. Begitu ada Romel Abbas yang membelokkan sejarah, juga Habib-habib yang membelokkan sejarah, Habib Bahar, bahwa kalau tidak ada Habib maka masih menyembah pohon, ya keliru. Habib belum datang ya sudah meninggalkan nyembah pohon, karena Wali Songo, Trawali Songo, para kiai yang mengislamkan, juga para sunan-sunan yang mengislamkan orang-orang Cicahe. Ini yang pembelokkan sejarah. Narasinya sama, bukan hanya Romel Abbas saja, tapi ya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Jindan, dan lain sebagainya sama narasinya. Mereka membelokkan fakta sejarah. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim harus meluruskan, juga sebagai seorang pribumi ya, yang nasional tinggi ya, harus meluruskan itu. Jangan dibiarkan, kita bantah. Sejarah, fakta sejarah harus kita sampaikan. Bila ada pembelokan dari klan Pahlawi, dari para Habib, terus yang terbaru ini tokohnya ini Romel Abbas, ya harus kita bantah. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pribumi, sebagai seorang agamamis, nasionalis yang mengerti sejarah, ya wajib dikonter, wajib dibantah dari pembicaraan ini. Romel Abbas itu berbahaya juga. Oleh karena itu pada akhir pembahasan saya, satu, bahwa kesimpulannya, satu, kita tolak pendapat Romel Abbas bahwa Bung Karno dalam lingkungan orang-orang bodoh. Yang benar adalah Bung Karno dalam lingkungan orang-orang yang pandai, orang yang nasionalis, pejuang yang anti Belanda. Di antara adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, yang kedua Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, tokoh-tokoh yang lain juga banyak, misalnya Alimin Tan Malaka, ya. Terus tokoh Darul Islam itu juga dekat. Itu kan orang pintar semua, cuman mereka kan
mereka orang-orang kiri dan orang DITI kan orang pintar. Terus tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya juga dalam lingkaran Bung Karno. Tidak ada orang yang bodoh dalam lingkaran Bung Karno itu. Juga yang kedua, saya simpul bahwa Habib Usman Bijaya adalah bukan PNS, bukan pekerja seperti sekarang ini pemerintahan, bahwa jelas Habib Usman Bijaya adalah antek Belanda, banyak mempenjarakan para kiai, banyak santri, banyak mempenjarakan bangsa Indonesia. Fatwa-fatwanya itu juga banyak. Kalau lihat makam-makam korban pemberontakan petani di Pandeglang masih ada. Banyak kalau melihat hal ini, pembunuh-pembunuh yang terjadi Belanda akibat fatwa dia. Haram darahnya dibunuh, rampopi. Kalau memang Habib Usman itu bukan antek Belanda, ya tentunya dia tidak mau menjadi Lutfi Agung Belanda sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan para kiai-kiai yang lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa Habib Usman Bijaya dan Habib yang lain memang sama Belanda didatangkan ke Indonesia ya untuk memperkuat dukungan Belanda, untuk memperkuat penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa pemerintahan Hindia Belanda oleh Rommel Abbas dinyatakan sebagai pemerintahan yang sah. Ya keliru, makanya gimana wong dia adalah penjajah bangsa Indonesia. Berarti pemerintahan Hindia Belanda itu pemerintah yang tidak sah karena penjajah. Nah ini sama Rommel Abbas dikatakan sebagai pemerintahan yang sah. Oleh karena itu kita wajib untuk menyangkal, ya kuat-kuatan lah. Tapi fakta sejarah menyatakan bahwa namanya Belanda adalah penjajah. Kalau penjajah bukan sebagai pemerintah yang sah, batal sebagai pemerintah yang sah. Karena apa? Belanda banyak membunuh ribuan penduduk Indonesia dalam perang. Jangan gitu. Raja Sultan Ageng Tirtayasa itu dia ditahan, dibunuh dalam penjara oleh Belanda. Kemudian berapa ribu tentara kerajaan Mataram yang mati dalam perang di Batavia. Berapa pula yang mati tentara Aceh. Berapa pula tentara yang mati di Bali yang perang Pukotan yang melawan Belanda. Wah, ribuan. Apa tidak melihat ini? Berapa bangsa ini yang dibunuh? Kan gitu. Berarti Belanda bukan pemerintah yang sah, tapi pemerintah yang membunuh ribuan, bukan 10.000, bisa 100.000 kalau dihitung. Pemberontakan di Jawa, di Ponorogo, pemberontakan di Aceh, pemberontakan di ini raja-raja Bali kan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan Rommel Abbas adalah tidak benar, bohong, pembelaan sejarah.
Yang benar adalah bahwa Belanda adalah sebagai penjajah rakyat Indonesia. Mesti dulu tidak ada negara Indonesia, kata negara Indonesia, tapi penjajah bangsa Jawa, penjajah bangsa Aceh, penjajah orang baru. Pemirsa yang saya hormati, inilah yang saya sampaikan. Saya selaku sejarawan wajib menyampaikan bahwa pembeloan fakta sejarah oleh Romal Abbas yang merupakan klan Ba'alawi di era sekarang reformasi ini ya harus kita lawan. Jangan sampai terulang lagi pembodohan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi pada masa zaman pemerintah Belanda akan terulang pada masa sekarang, mengingat keturunan klan Ba'alawi, keturunan dari Habib Umar bin Jaya itu akan merasui pemikiran kita. Jangan sampai kita biarkan mereka untuk membelokkan fakta sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.